Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman menyatakan la ilaha illallah. Nikmat yang besar yang kita bersyukur atas nikmat ini. Kita mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah telah memberi petunjuk kita kepada hal ini. Wa kunna linahtadiyana laula an hadanallah. Dan kita dapat mendapatkan petunjuk jika Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali bahasan tentang mentadabburi ayat-ayat doa, di mana doa Allah SWT mengajarkan kepada kita semuanya dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis-hadisnya. Yang kita mengambil pelajaran dari doa-doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Kita mentadabburi maknanya. Dan kita telah mendapatkan pelajaran dalam dua doa ya, dalam surat Al-Baqarah. Kita telah mendapatkan makna doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami ya Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Dan ihdinas siratal mustaqim, surah Al-Fatihah. Kita berdoa setiap saat, setiap sholat, meminta kepada Allah petunjuk. Jika kita ditanya, loh, bukankah kita sudah dapat petunjuk Islam? Iya, petunjuk ilal Islam kita dapatkan. Kita sebagai seorang Muslim. Namun petunjuk fil Islam, petunjuk di dalam Islam, kita mengerti mendalam tentang tauhid. Apa itu tauhid, apa itu syirik. Kita mengerti apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Kita mohon kepada Allah petunjuknya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka seorang muslim bagaimanapun keadaannya, dia tetap membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap solat yang kita lakukan, dalam setiap solat wajib ya, dari subuh, duhur, kemudian asar, ya, maghrib, isya, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui dalam Islam, membutuhkan waktu
dan belajar. Kita semuanya membutuhkan hal ini. Banyak sekali sunnah-sunnah yang belum kita ketahui dan kita amalkan. Kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Berusaha melangkahkan kaki untuk mendapatkan siratal mustaqim. Jalan yang telah ditempuh oleh para nabi terdahulu. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang benar, orang yang jujur, para sahabat Rasulullah SAW, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, salihin, dan orang-orang yang saleh. Kita mohon kepada Allah SWT setiap saat agar kita diberi petunjuk oleh Allah SWT. Ini kita rasakan ya. Misalnya kita dahulu, kita melihat keadaan kita ya. Tentunya masing-masing kita tidak langsung mendapatkan ilmu gitu. Ada di antara kita yang dahulunya tidak mengerti sama sekali tentang apa itu hadis-hadis Rasulullah, sunnah atau bid'ah, tidak mengerti apa itu sunnah, tidak mengerti cara sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tata cara wudhu saja yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul dalam hadis-hadisnya. Banyak kita tidak ketahui cara berpakaian, makan, ya, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, ibadah, sholat, doa-doa. Banyak tidak kita ketahui. Maka ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah. Kami berserah diri, kami muslim ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berilah kami petunjuk kepada tauhidullah, mengesahkan Allah, kepada ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, wajtinabul bid'ah, dan menjauhi kebid'ahan. Kita membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mu'allaf, dia telah mendapat petunjuk ilal Islam, ke jalan Islam. Namun fil Islam, dia harus membutuhkan ilmu. Tidak cukup dia hanya ilal Islam, namun dia terus ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami petunjuk dalam Islam ini ya Allah. Belajar Al-Quran, tafsir-tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari tuntunan fikih ya, tentang fikih bagaimana salat, cara berwudu, cara bermuamalah, cara berdagang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca juga doa-doa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ya, mengkaji doa-doa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang kita jadikan doa itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan membuka surat Al-Baqarah ayat 250. Doa tentang memohon kesabaran ya di sini. Kita membuka surat Al-Baqarah ayat 250. Ya, kita akan dapati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 250, "Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Walamma barazu li Jalut, tatkala Talut ya, dan pasukannya nampak bertemu dengan Jalut ya, maka dalam peperangan qalu, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah, berilah kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, teguhkanlah kaki-kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Doa ini dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Kita akan membaca tafsir, Mukhtasar Tafsir. Walamma kharaju
Dhahirina li Jalut wa junudihi. Tatkala Talut dan pasukannya keluar berperang menghadapi Jalut dan tentaranya, yang mana jumlahnya sangat besar, ya, jumlahnya sangat besar. Tatkala dihadapkan kepada Jalut bentaranya, pasukan Talut melihat jumlahnya sangat besar. Sebenarnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perang Badar, mereka berjumlah, Rasulullah dan para sahabatnya 313, ya, sedangkan orang musyrikin, orang kufar berjumlah sekitar 1000. Namun keyakinan orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha kuasa, ya, Zat yang maha mengalahkan, tertanam dalam hati orang yang beriman. Maka di antara ucapan yang disampaikan oleh pasukan Talut yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 249-nya atau 249-nya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Kelompok yang banyak belum tentu menang. Rasulullah SAW mengalaminya, tidak mempunyai kekuatan persenjataan yang hebat, jumlahnya 2 kali lipatnya, ya, orang-orang musyrikin. Demikian juga Talut, ya, menghadapi Jalut dan yang lainnya. Karena Allah SWT berfirman bahwasanya kemenangan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Kemenangan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala melihat pasukan Talut menghadapi Jalut, melihat mereka jumlahnya 2 kali lipat sebagaimana dalam perang Badar, Rasulullah SAW dan para sahabatnya melihat jumlah orang-orang musyrikin 2 kali lipat, dan juga pasukan kaum muslimin, Khalid bin Walid yang menghadapi orang-orang Romawi 30.000 melawan 200 atau 300.000. Maka seorang yang beriman meyakini, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi ala man yasha inna fi dzalika la'ibratan lil absar. Orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya kemenangan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, katakanlah kepada siapa? Orang-orang kafir. Lil ladzina kafar satughlabuna, kalian akan dikalahkan. Wa tusyaruna ila jahannam, kalian akan dikumpulkan dalam jahannam. Wa bi'sal mihad, dan jahannam seburuk tempat kembali. Kemudian Allah mengingatkan tatkala perang Badar, kam min fa'atin dalam surat Al-Imran, Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun
fi'ataini iltaqata. Sungguh telah ada pelajaran dalam satu kelompok yang bertemu kelompok yang lain. Satu beriman, yang satu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, melihat jumlahnya 2 kali lipatnya. Maka tatkala pasukan Talut bertemu dengan pasukan Jalut, punya keyakinan mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Keyakinan seorang muslim mempunyai keyakinan dalam beramal, optimis bahwasanya dia akan mendapatkan kemenangan di dunia atau di akhirat. Bisa terbunuh di jalan Allah, namun terbunuh dan mendapatkan kemenangan surga Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan kemenangan di dunia sebelum juga mendapatkan kemenangan di akhirat. Dan kita telah membahas dalam surat Al-Ahzab ayat ke-23 bagaimana jiwa seorang yang beriman. Allah menyebutkan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Orang yang beriman, di antara mereka ada orang yang punya sifat rujulah, kelaki-lakian. Sadaqu ma ahadullah alaihi, mereka teguh dalam memegang janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang gugur, tidak merasakan, tidak melihat bagaimana kaum muslimin menaklukkan Furs ya, Parsi ya, negara yang punya kekuatan. Bagaimana kaum muslim menaklukkan Romawi. Mereka tidak melihat, mereka gugur namun mendapatkan kemenangan surga. Seperti misalnya sahabat Mus'ab bin Umair. Dan antara mereka ada yang gugur. Aminhum man yantadhir. Dan di antara mereka ada yang menanti-nanti, belum gugur. Mereka terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila, namun mereka tidak merubah janjinya. Dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 250. Walamma kharaju zahirina li Jalut wa junudi tawajjahu ila Allah bidu'a. Mereka yakin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak orang kecil atau kelompok kecil mengalahkan yang banyak. Namun manusia membutuhkan doa. Seorang yang beriman senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ditambah dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, berilah kami kesabaran. Mereka meyakini bahwasanya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Namun mereka tatkala melihat Jalut yang berjumlahnya banyak, mereka tawajjahu ilallah bidu'a. Mereka tetap memohon pertolongan kepada Allah SWT. Keyakinan, optimis, dan juga tetap membutuhkan doa kepada Allah SWT. Qailin, mereka berdoa, Rabbana subba ala kulubina, Rabbana afriq alaina, ya Allah subba ala kulubina, tuangkanlah ke dalam hati-hati kami as-sabra, sabban, tuangkanlah kesabaran ya Allah dalam hati kami. As-sabru, kesabaran. Kita semuanya pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dari segala macam ya, dari keluarga, istri, anak, orang tua, atau
dari sekeliling kita, manusia-manusia sekeliling kita. Ada yang diuji dengan sakit, ya, mendapatkan musibah, ya, dalam tubuhnya. Ada yang diuji dengan kekurangan. Sebagaimana dalam Quran yang sering kita baca, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami akan uji kalian, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dengan sedikit ketakutan, sedikit saja. Surah Al-Baqarah ayat 155 yang sering kita baca. Wal ju', kekurangan uang untuk beli makanan, lapar, ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamar, kekurangan harta, jiwa, sakit, ya, kematian, keluarga dan sebagainya. At-thamarat, kekurangan buah-buahan. Ujian yang kita terima. Dan kita mempunyai hati yang bisa jatuh, hati kita ini, mental kita, sehingga kita tidak mampu lagi bergerak. Padahal kita sehat, ya, punya kekuatan tangan, kaki, namun hati kita jatuh, tidak mampu menggerakkan tangan lagi, tidak mempunyai semangat lagi. Maka kita membutuhkan kekuatan mental, jiwa, sabar. Dan zat yang mampu memberikan kesabaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Sabar dalam sakit. Sabar dalam sakit, walaupun badan maupun jiwa kita, hati kita atau badan kita merasakan sakit. As-sabru al-adafi, yaitu sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan yang menyakitkan tubuh kita maupun hati kita. Ejekan, olokan, atau tubuh kita sakit. Kita membutuhkan kesabaran. Dan yang memberikan kesabaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin mempunyai moto-moto, gitu ya, moto yang kita tulis di buku atau kita tulis di dinding di figura gitu, tentang sabar, gitu ya. Inna sabra min asbabi dhafar. Sesungguhnya sabar itu adalah sebab kemenangan. Kita mempunyai moto-moto, mempunyai kata-kata yang membangkitkan semangat kita untuk sabar. Sebagaimana para penyair, ya, memberikan kata-kata kalimat sabar tatkala berperang. Inna sabra min asbabid dhafar. Tatkala menyeru pengikutnya untuk berperang, untuk meneguhkan diri mereka menghadapi musuh. Sesungguhnya sabar adalah sebab-sebab kemenangan. Kita sering melihat, ya, bagaimana tentara mengucapkan yel-yel ataupun apa kata-kata motivasi, membangkitkan semangat juang. Dan itu terjadi dalam setiap pasukan. Kalau kita kaum muslimin sering mengutip ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk menguatkan kesabaran kita. Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Ayat-ayat tentang sabar. Wabasyiris sabiri. Beritakanlah gembira kepada orang yang sabar. Namun kita memerlukan curahan kesabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan orang yang kuat bisa lunglai. Padahal dia sebelumnya seorang yang hebat. Saya kuat, namun hatinya lemah. Hilang kesabarannya. Maka seorang muslim berdoa kepada Allah SWT, memohon kesabaran, ya Allah, berilah kami kesabaran, ya Allah, menghadapi
ujian-ujian yang mengajak saya untuk bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Jadi saya menjadi mencuri, saya menjadi orang yang tidak jujur, saya menjadi, mohon berilah kesabaran ya Allah untuk aku menjadi orang yang taat kepada Engkau. Dan kita mohon kesabaran agar tetap menjadi hamba yang bisa melaksanakan taat, ketaatan kepada Allah. Tidak berputus asa dalam menjalankan perintah ketaatan kepada Allah SWT. Ya Allah, berilah kami ketaatan, kesabaran untuk taat kepada Engkau ya Allah. Kita sering menjumpai ya, bahwasanya ada di antara yang kita kenal gitu ya. Dahulunya mengaji, kemudian tidak mengaji lagi. Dulunya melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian meninggalkan. Dulunya semangat untuk menjalankan Islam, diuji oleh Allah, frustasi. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, berilah kesabaran kami ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana. Teguhkanlah kaki-kaki kami ya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran hati kita, untuk hati kita, untuk rajanya anggota tubuh ini. Karena jika raja ini, raja anggota tubuh ini, hati ini tidak sabar lagi, tidak punya kekuatan lagi, tangan kita tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa bergerak sama sekali, kaki kita tidak bisa melangkah, kita akan jadi putus asa. Karena hati kita mengalami kelemah, jatuh mental kita. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Teguhkanlah kaki kami hatta la nafirru wa la nanhazim hatta la nafirra. Agar kami tidak lari, oh teguhkanlah kaki-kaki kami. Doa dari Talut dan tentaranya tatkala menghadapi Jalut, tatkala menghadapi pertempuran. Mohon kepada Allah SWT agar meneguhkan keteguhan, tidak melarikan diri dari pertempuran yang akan mereka alami. Wala nanhazim amama aduna. Minta keteguhan agar Allah memberi kemenangan, tidak mengalahkan menghadapi musuh yang dihadapi. Wansurna bikuwatika wa ta'yidika 'alal qaumil kafirin. Dan berilah kami kekuatan darimu ya Allah. Mohon kepada Allah kekuatan untuk menghadapi kaum yang kafir. Ikhwan fillah, kita akan membuka tafsir yang lain. Kita akan membuka Al-Muyassar. Walamma baharu li Jalut wa junudi, tatkala Talut dan pasukannya menghadapi Jalut bersama pasukannya, wa ra'aul khatara ra'yal ain, dan mereka melihat jumlahnya kok begitu banyak gitu, melihat bahaya ini. Karena secara akal yang banyak itu mengalahkan yang sedikit. Ya kan? Yang banyak mengalahkan sedikit. Maka fazi'u ila Allah bid-du'a'i wal-dhara'ah qailin. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tatkala perang Badar. Di saat para sahabat Rasulullah SAW tertidur mempersiapkan keesokan harinya, paginya mereka akan bertempur, Rasulullah tidak tidur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Kita tidak mampu menghadapi kekuatan besar, namun kita mengadahkan kedua tangan kita, memohon kepada pemilik kekuatan yang besar, Allah Subhanahu wa taala, agar mengalahkan kekuatan-kekuatan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna
'alal qaumil kafirin. Kemudian Rabbana anzil ala qulubina sabran 'aziman. Berilah hati kami, turunkan dalam hati kami kesabaran yang besar. Wa tsabbit aqdamana, teguhkanlah kaki-kaki kami. Wa ja'alha rasikhah fi qitalil adu. Teguhkanlah hati kami menghadapi pasukan-pasukan musuh. La tafirru min haulil harb. Kami tidak lari dari peperangan. Wansurna bi'aunika, dan berilah kami pertolongan dengan pertolonganmu. Wa ta'yidika al-qaumil kafirin, kepada orang-orang yang kafir. Pasukan kaum muslimin seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah gambaran bagaimana pasukan-pasukan yang sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dalam kehidupan. Rasulullah dan para sahabatnya adalah sahabat-sahabatnya senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Bukan hanya dalam tidur pun mereka berdoa memohon pertolongan. Dalam makan pun mereka berdoa, segala hal berdoa, hingga bertemu dengan musuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan. Itulah kaum muslimin. Maka pasukan kaum muslimin senantiasa lisan mereka adalah basah dengan kalimat dzikir. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengetahui dia adalah manusia yang lemah, membutuhkan kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Udhkurullaha dzikran katsira. Wadhkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Maka seorang muslim senantiasa dalam kehidupannya tidak lepas daripada doa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian dalam tafsir yang lain, walihada lamma barazu li Jalut wa junudihi, tatkala Talut menghadapi Jalut dan tentaranya, qalu jami'uhum, mereka semuanya berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, afrigh alaina sabra, berilah kami kesabaran ya Allah. Ai qawi qulubana, berilah kami kekuatan ya Allah, kuatkanlah ya Allah. Qawi qulubana wa auzi'na sabr, berilah kami kesabaran. Senantiasa kaum muslimin, senantiasa orang-orang beriman sejak dahulu memohon kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dengan muslim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dalam surah Al-Baqarah ayat 250 ini. Karena orang-orang sabar, orang-orang yang diberi pahala Allah tanpa hisab. Karena orang-orang sabar adalah orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah. Basyiris sabirin, beritalah berita gembira kepada orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka tertimpa musibah, mereka berdoa, mereka istirja, mengembalikan lisan mereka zikir kepada Allah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Pemirsa Al-Iman TV dan mendengar radio Suara Al-Iman, kita mengajari ayat-ayat Quran kepada anak-anak kita, maka kita juga mengajarkan doa-doa kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah SWT adalah zat yang mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah, aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Allah mengabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dalam surat Ghafir ayat 60. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Doa-doa Allah merintahkan. Berdoalah. Wa qala rabbukum, Tuhan kalian mengatakan, berfirman, berdoalah kepada aku akan perkenankan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memasuki neraka jahanam. Maka seorang muslim meyakini, berhusnudzan, bersangka baik bahwasanya apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada dirinya sendiri. Doa-doa itu, apakah saat dia berdoa lalai, tidak perhatian hatinya, tidak mengerti apa yang dia minta, lalai? Apakah dia berputus asa tatkala doa itu, wah, doa saya nggak dikabul-kabulkan? Kembali kepada diri sendiri. Adapun pengabulan doa, Allah berfirman, "Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku akan perkenankan. Masalahnya bukan pada luar selain kita, namun pada diri kita sendiri dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya seorang yang memanah, melemparkan panah. Demikianlah doa kita lemparkan. Apakah kita punya kekuatan saat menarik busur, ataukah kita lemah sehingga anak panah tidak sampai kepada sasarannya? Tidak memohon dengan kekuatan, tidak memohon dengan kesungguhan. Rasulullah SAW contoh bagi kita semuanya. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam perang Badar sampai beliau menengadahkan kedua tangannya, selendang beliau jatuh diambil oleh Abu Bakar Siddiq. Terus beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini bahwasanya waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Maka salah satu doa yang kita panjatkan adalah kita mohon kesabaran. Ya Allah, berilah kami kesabaran. Sabar dalam menghadapi hal-hal yang memedihkan kami dalam kehidupan ini. Ujian berupa kekurangan, ujian berupa sakit, ujian berupa gangguan dari keluarga dan sebagainya. Memohon kesabaran, diuji tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan Allah. Sebenarnya kita juga berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam surat Al-Imran ayat ke-8. Insyaallah nanti kita akan bahas surah 5 ayat ke-8. Wa thabbit aqdamana 'anil tazalzul wal firar. Ya Allah, teguhkanlah kaki-kaki kami agar jangan sampai lari, goncang, lari dari medan pertempuran. Disinilah seorang kita mengetahui kualitas keimanan kita, keteguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menguji kita dengan hal yang menggoncangkan
hati kita. Apa kita tatkala berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, berpegang teguh pada sunnah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi kebid'ahan, dengan ujian-ujian yang Allah datang kepada kita goncang. Apa kita lari mundur? Wa ma baddalu tabdila. Surah Al-Ahzab ayat 23. Bagaimana para sahabat? Mereka tidak mengganti sedikit pun apa yang mereka ikrarkan. Padahal mereka mendapatkan ujian-ujian fisik. Kelaparan, kekurangan harta, gangguan, disiksa. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, sahabat Bilal, ya, sahabat yang lain mendapatkan Khobab, ya, mendapatkan gangguan-gangguan, ujian-ujian berupa kekurangan harta maupun ujian fisik. Ketaatan kepada Allah, mereka diuji juga ketaatan kepada Allah. Mereka diuji juga untuk jauh dari kemaksiatan Allah. Segala penjuru ujian-ujian datang kepada mereka. Kita tidak pernah mengalami gangguan fisik, ya, dalam memegang teguh agama ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Tidak seperti yang dialami oleh orang terdahulu, para sahabat Rasulullah SAW. Mereka diuji oleh Allah SWT dengan digoncang-goncangkan. Sampai mereka datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah itu?" Satu ayat yang sering atau yang pernah kita baca tentang hal ini dalam surah Al-Baqarah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira kalian masuk surga? Padahal belum datang ujian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh Allah, diuji oleh Allah SWT dengan kegoncangan jiwa, yaitu menghadapi ketakutan, ya, siksaan, dharra wassarra. Mereka mendapatkan ujian-ujian dari Allah SWT. Sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar Radio Suara Iman, marilah kita mohon kepada Allah SWT kesabaran. Di antara doa mohon kesabaran dalam surah Al-Baqarah ayat 250, Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Mohon kepada Allah keteguhan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersabar. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 250 ini, ya, ini adalah salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita bisa memetik firman Allah SWT. Berdoa, Rabbana afriq alaina sabra. Berilah kami, ya Allah, kesabaran, ya Allah, keteguhan, ya Allah, agar kami kuat menjalankan perintah-perintah Engkau, ya Allah. Kemudian doa memohon kesabaran ini senantiasa kita mohon kepada Allah SWT. Karena di antara hidayah petunjuk Allah SWT kepada kita semuanya, bahwasanya hidup kita ini senantiasa mendapatkan ujian dari Allah SWT, mendapatkan ujian-ujian dari
Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para orang-orang yang beriman terdahulu. Mereka terus mendapatkan ujian-ujian hingga mereka meninggal dunia. Dan ini sunnatullah. Dan ini adalah terdapat dalam Al-Quran bahwasanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh kami akan menguji kalian. Allah akan menguji. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal." Dialah Allah yang memberikan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kita tidak akan mampu untuk taat kepada Allah. Kita tidak akan mampu untuk menjauhi kedurhakaan kepada Allah. Tidak mampu menghadapi ujian-ujian, kekurangan harta, sakit, kecuali jika Allah SWT menolong kita. Maka kita mohon senantiasa kepada Allah SWT, Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Ya Allah, belah kami kesabaran. Ya Allah, belah kami kesabaran, ya Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Kemudian Rabbana anzil ala qulubina sabran aziman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran yang besar diberikan kepada kita. Kekuatan jiwa yang besar yang Allah berikan kepada kita. Wa tsabbit aqdamana. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan kaki kita, tidak mundur ke belakang. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin menjadi manusia-manusia yang munafik, mundur ke belakang tatkala menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita mohon keteguhan. Waj'alha rasikha fi qitalil adu. Kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan keteguhan sebagaimana Talut dan pasukannya menghadapi Jalut. Keteguhan menghadapi musuh-musuh mereka. La tafirru min haulil harb. Ini seorang pasukan muslim ya, berdoa kepada Allah SWT. Tentunya berdoa ya, dengan doa-doa mohon kepada Allah agar Allah memberi kekuatan, tidak lari dari medan pertempuran. Karena membutuhkan kekuatan jiwa. Kita mungkin pernah mendengar ya, bagaimana seorang pasukan ditugaskan di medan pertempuran, tidak mampu melarikan diri, tidak kuat menghadapi keadaan, bahkan stres ya, dan sebagainya. Maka seorang muslim mempunyai kekuatan tubuh dan kekuatan jiwa. Dan kekuatan jiwa, kekuatan tubuh mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, belah kami kesabaran. Wansurna bi'aunika wa ta'yidika 'alal qaumil kafirin. Tolong kami menghadapi orang-orang kaum yang kafir. Ikhwan fillah, ini salah satu doa ya, di antara doa-doa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada bahasan ke depan surat-surat atau ayat-ayat yang terdapat doa-doa di dalamnya dan kita gunakan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doa yang kita baca. Kemudian doa Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Kemudian doa lagi dalam surah Al-Baqarah yang kita dapati nanti. So kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan. Kita akan membahas tentang doa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah dalam akhir ayat, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah kita akan bertemu pada bahasan pekan depan. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe,
dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.